Jumpa kembali bersama saya Pengalaman Laiyah di channel Belajar Hukum Official. Gimana kabar sobat sekalian? Semoga sehat selalu, sehat walafiat, baik jasmani dan rohani, dan semoga segala urusan, aktivitas, dan rezekinya dilancarkan selalu. Oke sobat, di video kali ini kita akan membahas tentang rancangan peraturan desa tentang APB desa. Bagaimana jika tidak disepakati atau tidak disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, karena misalnya BPD dengan kepala desa memiliki pendapat yang berbeda dalam pembahasan dan atau ada masalah lain dalam pemerintahan desa yang belum terselesaikan dan lain sebagainya. Nah, ini menarik untuk kita bahas teman-teman. Namun sebelum kita lanjut pada topik pembahasan, seperti biasa ada satu kata-kata bijak buat teman-teman pada hari ini. Bahwa jangan pernah bekerja demi uang, melainkan bekerjalah dengan sepenuh hati dan rasa cinta. Karena saat Anda mencintai pekerjaan Anda, maka uang akan mengikuti Anda. Sekali lagi, jangan pernah bekerja demi uang, melainkan bekerjalah dengan sepenuh hati dan rasa cinta. Karena saat Anda mencintai pekerjaan Anda, maka uang akan mengikuti Anda. Semoga kata-kata bijak ini dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Tetap semangat, karena hanya dengan semangat dan motivasi yang tinggi, kita dapat memperoleh hasil terbaik dalam diri kita. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tepatnya di dalam pasal 55, menjelaskan bahwa salah satu fungsi daripada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Nah, rancangan peraturan desa salah satunya adalah tentang anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa yang disusun oleh pemerintah desa, baru kemudian disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD oleh kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah desa. Baru setelah dibahas dan disepakati bersama, kepala desa menyampaikan kepada bupati atau wali kota untuk mendapatkan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana jika rancangan peraturan desa tentang APB desa yang disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD tidak disepakati atau tidak disetujui? Katakanlah BPD tidak menyepakati atau tidak menyetujui, misalnya karena isi daripada APB desa itu banyak hal-hal yang tidak jelas misalnya, dan atau ada hal-hal lain yang belum dituntaskan oleh kepala desa, dan atau warga masyarakatnya berkehendak kepala desanya mengundurkan diri karena tidak pernah transparan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa, terutama dalam pengelolaan keuangan desa, dana desa, dan lain sebagainya. Nah, jika demikian, maka tentu berdampak pada pelaksanaan pembangunan desa. Karena ketika Badan Permusyawaratan Desa atau BPD tidak menyepakati atau tidak menyetujui rancangan peraturan desa tentang APB desa, maka tentu pemerintah desa tidak dapat melakukan beberapa kegiatan di desa. Seperti misalnya kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan serta kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Tapi pemerintah desa hanya dapat melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa
dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Hal itu dapat kita ketahui sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 32 ayat 4 dan ayat 5 Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, di mana di sana disebutkan bahwa ayat 4, dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan peraturan desa tentang APB desa yang disampaikan kepala desa, pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Ayat 5, Kepala desa menetapkan peraturan kepala desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Artinya, pemerintah desa hanya boleh membelanjakan pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran, yaitu berupa belanja operasional penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 16 ayat 1 huruf A dan pasal 17 ayat 1 yang merupakan klasifikasi belanja penyelenggaraan pemerintahan desa adalah yaitu antara lain yang pertama penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional pemerintah desa. Yang kedua, sarana dan prasarana pemerintah desa. Yang ketiga, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan. Yang keempat, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dan yang kelima, pertanahan. Jadi dampak ketika Badan Perusahaan Desa atau BPD tidak menyepakati atau tidak menyetujui rancangan peraturan desa tentang APB desa, maka pemerintah desa hanya dapat membelanjakan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Jadi tidak boleh dilebihkan daripada pagu tahun sebelumnya. Dan itu pun harus ditetapkan dengan melalui peraturan kepala desa. Jadi saya kira itu aja ya penjelasan atau pembahasan kita pada video kali ini. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.